terima kasih. Next batch, kira-kira siapa yang ini mau berikan? Ya, pasti saya tadi juga mau minta Pak Dupito untuk berkomentar dari CTOPC mengenai sustainability. Kalau boleh ada satu lagi mungkin Pak Sadino, kalau boleh. Dan kemudian Pak Sebastian masih ada? Sebastian Tobing. Tiga, kalau boleh saya minta Pak Dupito, Pak Sadino, dan Pak Sebastian. Silakan Pak Dupito. Terima kasih banyak Pak Togar, Pak Dubes yang saya hormati, dan juga para peserta sekalian. Izinkan saya menyampaikan beberapa catatan, tapi sebelumnya saya menyampaikan apresiasi atas segala saran ataupun pemetaan yang dilakukan oleh Pak Dubes yang menurut kami sebenarnya sangat jelas, tinggal bagaimana kita melakukan langkah yang terpadu dan berbagi tugas. Mungkin sebagai latar belakang, 1 bulan setelah saya bergabung dengan SIPOPSI, BPD PKS, dan juga GAPKI, melakukan satu FGD di Hotel Pullman mengenai kampanye positif yang akan dilakukan oleh Indonesia. Dan saya ikut di dalam pertemuan lanjutan 3 kali dengan GAPKI dan juga BPD PKS, tapi memang saya tidak melihat ada langkah tindak lanjut setelah pertemuan itu. Tapi mungkin yang perlu saya update adalah minggu lalu sudah ada pertemuan yang dipimpin oleh Kemenko Perekonomian yang memiliki satu inisiatif bagaimana kita mengkampanyekan secara positif sawit di dalam negeri. Kami kira itu sudah sangat bagus, dukungannya juga bagus, artinya dari sisi dananya, BPD PKS saya kira juga terlibat, tetapi kami sarankan sebaiknya jangan menjadi gerakan nasional saja, tetapi bisa menjadi gerakan global dengan memanfaatkan atau bekerja sama dengan SIPOPSI. Pak Dubes, tadi beberapa masukan yang disampaikan Pak Dubes betul. Kami dalam konteks SIPOPSI baru saja memperbaiki infrastruktur katakanlah website kami. Jadi nanti dalam waktu dekat akan ada blogger yang memang diharapkan bisa memberikan informasi yang terus-menerus dan sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan kita. Dan tentunya juga ada job board di sana, ada kajian yang nanti akan menjadi bagian dari engagement kita kepada seluruh stakeholder. Dan kita juga terkait dengan sustainability, betul, pada Agustus 2016, 5 kali pertemuan diadakan untuk harmonisasi ISPO dan MSPO. Kami sudah baca seluruh dokumen tersebut, dan baru minggu ini, sebenarnya kami sudah usulkan per Februari tahun ini, tapi baru minggu ini kami mengusulkan kembali untuk menghidupkan working group tersebut dengan mandat baru. Jadi saya kira apa yang disarankan Pak Dubes tadi itu betul. Jadi kami akan mendorong adanya satu sustainability standard yang dipromotori atau dipelopori oleh SIPOPSI. Selain itu pemenuhan kepada charter, tetapi juga karena memang sekarang sudah ada 3 negara yang sudah resmi apply kepada SIPOPSI, dan mereka juga memiliki perhatian dan concern yang sama mengenai sustainability standard yang mana yang akan didorong untuk bisa diikuti atau diadopsi oleh negara-negara tersebut. Jadi kami kira ini menjadi satu momentum yang sangat baik untuk ditindaklanjuti. Mengenai sertifikasi, memang betul ini juga nanti akan terkait dengan apa yang Bapak sampaikan terkait dengan sustainability. Memang dalam upaya kami untuk mencoba mendalami atau memahami apa mau dari 2 negara anggota SIPOPSI, memang dalam perjalanannya harmonisasi ISPO dan MSPO berhenti, yang akan kami coba hidupkan kembali. Lalu kemudian ada pemikiran mengenai international sustainability standard untuk palm oil, tetapi ada juga pemikiran mengenai sustainability standard untuk seluruh vegetable oils. Nah, tetapi kami tentu harus melihatnya dari konteks SIPOPSI. Biar bagaimanapun SIPOPSI perlu mengembangkan satu sertifikasi atau sustainability standard yang bisa berterima kepada negara anggota dan juga mudah-mudahan akan bermetamorfosa menjadi satu
satu sertifikasi internasional one day. Mengenai kesehatan Pak Dubes, ini setelah kita menghadapi masalah dengan WHO kemarin, kita juga telah melakukan diskusi. Nah, ini ingin mendapatkan masukan atau tanggapan dari Pak Dubes. Ya. Kita melihat perlunya SIPOPSI juga mendorong adanya studi yang dipropori atau disponsori oleh SIPOPSI, tergantung tentunya dari anggaran yang dimiliki. Apakah kita akan menjawab concern yang secara umum yang sudah disampaikan oleh berbagai pihak termasuk Uni Eropa, atau secara khusus juga menanggapi apa yang disampaikan atau menjadi concern dari WHO terkait dengan palm oil dan kaitannya kepada imunitas atau kesehatan. Jadi kami kira juga studi ini menjadi satu hal yang penting. Kami catat tadi seluruh masukan yang disampaikan Pak Dubes terkait dengan hal ini. Mungkin sementara itu saja dari kami, tetapi karena kami juga sebelum kembali dari Brussel membentuk bersama Pak Dubes kita bentuk Rumah Budaya Indonesia, dan itu memang harus KBRI atau Embassy Goes to School, dan itu salah satu misinya adalah justru kita diundang untuk menjelaskan mengenai Indonesia secara budaya, perekonomiannya, pemerintahannya, tetapi yang selalu kita tekankan adalah tidak boleh lupa bahwa salah satu pesan yang harus kita sampaikan di semua pertemuan tersebut adalah mengenai katakanlah kebijakan ataupun kepentingan kita terkait dengan palm oil. Ini mungkin sebagai saran saja, atau mungkin pandangan juga mengenai sejauh mana atau apa yang bisa kita lakukan untuk mendorong aliansi global when it comes to katakanlah countering the negative campaign against palm oil. Karena kalau kita lihat misalkan terdapat lebih dari 50 negara sebenarnya yang menjadi produsen sawit, meskipun tentu yang paling besar adalah di kawasan kita, Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Tetapi ini adalah menjadi satu concern global. Apa yang bisa kita lakukan terkait dengan hal ini, dan tentunya mungkin juga satu saran, apakah friendship group yang ada di Parlemen Eropa itu masih efektif? Kalau efektif, itu kira-kira saran yang sebaiknya untuk dibentuk kembali dengan mandat yang baru atau dengan mungkin tokoh-tokoh dan juga prioritas yang baru. Mungkin itu saja dari kami, Pak Togar. Terima kasih. Terima kasih Pak Dupito. Saya berikutnya mungkin Pak Sadino kalau boleh. Pak Sadino atau Pak Sebastian. Tadi mempertanyakan masalah dana ya Pak ya, Pak Sebastian. Ya, silakan Pak. Ya, jadi ya karena memang well, it is a complex matter ya, dan memang kalau dilihat ya lawannya itu NGO itu mereka fine-nya juga besar ya. Let's see, misalnya yang salah satu NGO paling besar di dunia ini kan World Wildlife Fund ya. Mereka revenue bisa setahun $300 juta ya. And then they spend itu untuk macam-macam, bukan hanya sawit tapi all kinds of campaigns itu kan bisa $200-an juta ya. Untuk gajinya dan spendingnya mereka sendiri itu bisa sekitar $60 juta ya. So sekitar 20% dari revenue ya. So it is NGO sendiri itu adalah it's a big business. Jadi mereka memang aktif mencari ya semua isu yang bisa disalahkan lah. It's understandably so kan, karena mereka ya hidup dari situ gitu. Jadi untuk melawan itu memang ya sulit, dan mereka ya I think kalau untuk memang diskusi dengan misalnya untuk mengubah berpikirnya pemerintah Eropa juga ya sulit juga, karena ya selain dari segi rakyatnya sendiri kelihatannya persepsinya kan dengan campaign-campaign yang dibuat oleh NGO itu udah cenderung negatif. Selain itu juga dari ya petaninya sendiri juga sibuk melobi juga kan. Jadi
mungkin dengan langsung ke consumer itu lebih ya langsung ke consumer di Eropa ya, itu campaign-nya mungkin bisa lebih efektif ya. Tapi kan untuk itu juga dari sisi kita itu perlu spending juga. Nah ini yang itu yang again mungkin tidak ada easy solution memang ya. Tapi apakah sudah ada pemikiran ke arah situ ya? Misalnya antara Malaysia dan Indonesia pun, atau saya kadang-kadang juga ketemu dengan pihak Malaysia ya. Mereka kayaknya juga ya antara Malaysia dan Indonesia kelihatannya sih dari koordinasi kayaknya kurang nggak begitu dekat juga gitu ya. Walaupun sama-sama ngerti bahwa ya bisa harus sebaik kalau bekerja sama itu lebih bagus, tapi on the other hand kayaknya juga ya agak kurang ya sama-sama curigaan juga satu sama lain gitu kan nih at the end of the days ya harus kerja sama tapi kadang-kadang kompetitor juga kan untuk ekspor ke India lah so, jadi kayaknya deketnya tuh nggak sedekat yang mungkin ya, perlu untuk misalnya melawan ya isu-isu negatif tentang sawit ini gitu. Jadi misalnya tadi kan Pak Dubes juga cara sudah ada ya seperti semacam OPEC, tapi kan dan again ya ini kita sebenarnya pemain-pemain besar yang produsen sawit cuma 2 kan, Indonesia, Malaysia ya. Jadi dan diskusi pertemuan antara kedua negara udah lama terjadi sebenarnya udah saling kenal. Jadi apakah kalau dibuat forum baru yang seperti apakah benar-benar bisa membantu gitu ya? Karena ya sebenarnya orangnya kan itu juga yang udah sama kenal juga udah lama ya. Jadi mungkin itu aja saya mau tanyakan apakah apa yang bisa membuat Pak Dubes itu lebih optimis dengan forum baru ini. Ya, terima kasih Pak. Pak Sadino boleh nambahin kalau sudah ada. Oke Pak, silakan. Ya, quick ya Pak ya. Contohkan Pak Dubes dan Bapak yang lain, Bapak Ibu yang lain. Saya sebenarnya sangat tertarik itu dengan sawit tadi sebenarnya apa sih kontribusinya dan apa masalahnya. Kalau tadi misalnya ada teman-teman mencontohkan bagaimana kalau sawit ini adalah dibuat model seperti SPLK gitu. Tentu ini juga gagasan yang baik, tapi juga menjadi juga menurut saya juga gagasan juga tidak baik juga. Karena pada saat SPLK sekarang ini perusahaan kayu juga pada limbung semua kan pada saat begini gitu. Mungkin secara image di luar negeri masih baik, tapi dalam negeri hancur-hancuran, apalagi saya sebagai pengamat pelaku usaha juga di sawit, di kehutanan, karena memang bidang saya sebenarnya adalah hukum kehutanan, saya meneliti itu. Nah tentu dalam SPLK pun terjadi pro dan kontra. Tapi kalau bagi industri sawit mungkin Bapak Ibu sekalian, sawit yang sekarang diupdate itu data kita adalah udah 16 juta hektar lebih. Sebenarnya yang sudah ada di lahan APL itu adalah sudah 13 juta. Yang punya problem adalah 3,4 juta. Kenapa eksplorasi yang kita tampilkan itu adalah biasanya yang lebih sedikit itu. Gitu. Pada dari 3,4 juta tadi, itu problemnya karena ruang yang tidak benar, karena kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. Saya contohkan dari 3 juta, 4 itu problemnya yang paling besar adalah di Riau dan di Kalimantan Tengah. Itu semua adalah karena ruang yang harusnya pemerintah bisa selesaikan gitu. Sepanjang pemerintah belum menyelesaikan itu, mau dengan model apapun, ya kita tetap dikatakan melanggar hukum, tetap tidak ramah lingkungan, tidak sustainable dan seterusnya. Padahal itu kan tugasnya pemerintah. Orang investasi sawit itu jelas dia adalah bukan seperti kayu, dia adalah apalagi kayu yang IUHP HHK hutan alam, karena dia tinggal ngambil bagaimana dia pasti sangat mudah di SPLK. Tapi pada saat sudah konflik terhadap kebijakan tadi adalah antara pemerintah daerah dengan pusat, antara lahan ruang kehutanan dengan ruang daerah tidak cocok,
itu otomatis yang namanya ketelusuran itu udah langsung buntu. Karena adalah legalitas yang pertama, standarnya mau RSPO, mau ISPO adalah karena legalitas. Tapi kalau legalitas ini belum terselesaikan, semuanya pasti menjadi tidak ada kejelasan. Padahal tadi saya katakan, dari 16 juta, itu adalah yang belum terselesaikan adalah 3,4 juta. Ya, 3,4 juta ini yang membawa permasalahan sawit ini semua seolah-olah terimbas, begitu kan. Nah, tentu di sini ada otoritas pemerintah yang harus menyelesaikan itu. Kalau itu tidak terselesaikan, tentu tidak akan ada ujungnya juga. Seperti misalnya apa yang dialami dari teman-teman Apkasindo, dari misalnya tadi kita berbicara tentang rakyat. Rakyat misalnya 5 tahun ke depan itu harus ISPO. Bagaimana ISPO kalau standar dari kriteria nomor 1 aja langsung nggak lulus, gimana? Apa yang bisa dikatakan dia lulus ISPO atau RSPO? Ya. Jadi ini yang sebenarnya tugasnya pemerintah di sini. Akhirnya saya di NGO itu memang semuanya adalah pemain. Pada saat dia ada hal yang katakan tadi misalnya, ada yang tidak cocok dengan pemerintah, tumpang tindih regulasi, dia itu adalah by design untuk project dia. Gitu. Karena saya juga orang NGO, Pak. Jadi saya dari tahun 2000 saya juga berada di NGO di Forest License Bureau sudah. Saya di anu kan juga sudah di. Jadi saya paham benar karena itulah ada mainan baru, mainan yang terkelola dengan sustain tadi bicara. NGO juga butuh sustainable juga gitu. Ini ya sebenarnya karena kalau kita menyadari sama-sama, karena di dalam konteks dunia ini nggak ada lah yang semuanya norma itu menjadi semua sama terus diakui dimanapun. Ya. Tentu ini menjadi catatan bagi kita. Kalau kita berbicara tadi akhirnya saya bilang, ya sudahlah, kita B30 mau B50 itu yang harus dipercepat kalau saya bilang. Ya mereka juga kalau kita nggak banyak ekspor, mungkin kita di dalam negeri kita perbanyak saja kan. Apalagi energi terbarukan itu sangat ke depan sangat diperlukan. Fosil kita sudah sangat terbatas. Saya kira itu Bang Togar yang saya kasih input supaya ada juga penyelesaian tadi kalau data tadi tidak terselesaikan oleh pemerintah, akhirnya perdebatan terus sustainability terus. Yang jumlahnya kecil ini malah membawa yang besar menjadi problem yang berkepanjangan terus. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Pak Sudarsono nyambung silakan Pak. Quick ya Pak ya. Cepat Pak. Baik, terima kasih Pak Togar. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya Sudarsono Sudomo dari IPB Bogor. Jadi kalau mendengar cerita Pak Dubes tadi, ya memang benar ini sudah pasti persoalan perang dagang kan kira-kira begitu yang kita hadapi dan kita sudah recognize ini sudah cukup lama. Ngomong sustainability, ya ngomong pura-pura sustainability, bahwa kita harus serius dengan sustainability, iya. Tapi coba sekarang, Eropa minum kopi kita, minum kakao kita, masih ada yang lain lagi. Apakah sustainability kopi kita, coklat kita lebih baik dari sustainability sawit kita? Saya rasa enggak. Sejelek-jeleknya sawit, sustainability-nya masih lebih baik daripada komoditi yang lain. Nah, kalau kita ingin memperbaiki sustainability, perbaikilah yang paling jelek. Itu kan ilmunya begitu. Ini memperbaiki yang paling baik, mengganggu gugat yang sudah paling baik. Lucu juga gitu loh. Ini apa ya? Kelihatan main-mainnya itu ya memang sekedar mempersulit kita saja. Jadi benar itu moving target itu memang begitu adanya. Nah, kemudian apa yang terjadi adalah sebetulnya di Eropa itu adalah semacam pembodohan publik gitulah kira-kira begitu kan. Jadi publik itu tidak diberi informasi yang benar, diberi informasi yang salah supaya preferensinya, supaya taste-nya tidak ke sawit, anti sawit. Kira-kira kan begitu. Dan kita mencoba untuk mengeduket mereka supaya benar. Aneh juga kita ini. Orang Eropa sendiri membodohi rakyatnya, kita pengen meminterkan ini aneh juga. Well, tapi oke lah.
kira-kira itu yang terjadi adalah pembodohan. Tapi maaf nih, Pak Dubes sendiri itu juga kena trik juga oleh yang namanya SPLK. Kalau mau melihat SPLK yang benar, ayo sekarang kita pergi ke Semarang atau ke Jepara. Itu sertifikatnya itu diperjualbelikan di ruko dengan sangat murah. Bukan sangat murah ya, dengan sangat gampang gitu loh. Oleh karena itu meskipun ada SPLK, apakah hutan kita menjadi lebih baik? No, nggak ada urusannya. Dengan ada SPLK, apakah transaction cost di kayu-kayu kita di jalan itu menjadi lebih murah? No, tetap saja di-stop oleh polisi. Jadi tidak tega tadi Pak Sudarsono. ya, Saya tidak tega ngomong, jadi Pak Darsono. makanya, nah, saya terusin aja Pak. Jadi maaf nih Pak Dubes. Jadi kalau kita lihat di bawah, tidak seindah itu juga. Jadi siapa yang diuntungkan oleh SPLK? Saya sebut saja. Yang diuntungkan oleh SPLK itu adalah LSM yang menyusun SPLK karena dapat dana dari DFID. Rakyat nggak untung, petani nggak untung, pemerintah nggak untung. Yang untung adalah LSM yang mendapat dana dari DFID. Dan itu mereka worry betul. Kalau omongan Pak Darsono diikutin, ini dana nggak keluar. Itu pernah terjadi tuh di Hotel Novotel Bogor tuh. Jadi, maaf Pak Dubes, SPLK is nothing for our forest sustainability, nothing. Saya kira itu aja Pak Togar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudarsono. Kalau mau silakan Pak Dubes dikomentarin, mungkin quick ya. Next batch-nya itu saya mau kasih kesempatan sama rekan-rekan media untuk bertanya. Kita mencoba mengakhiri diskusi kita sekitar 17.20 waktu Indonesia Barat, 11.20 ya waktu Jerman Pak Dubes ya. Silakan Pak Dubes. Ini saya ada data yang saya terima itu sehari 2 kali, pagi dan sore. Oke. Ini saya akan bacakan aja data yang saya terima tanggal 18 Juni, which is today ya. 18 Juni jam 6 pagi waktu Indonesia. Ini data ekspor SPLK. Karena I like to talk about numbers and facts ya, jadi nggak pakai feeling. Kalau feeling susah. Tahun 2013, ekspor kayu kita, non-SPLK, itu total 6 miliar dolar. 2014, 6,5 miliar dolar. 2015, 9,8 miliar dolar. SPLK nih. 2016 turun sedikit menjadi 9,2 miliar dolar. 2017 10 miliar dolar. 2018 1,1 miliar dolar. 11 miliar dolar. Kemudian 2019 11,2 miliar dolar. Jadi kalau kita bandingin tahun 2013, ekspor kayu kita itu 6 miliar dolar. Lalu 2019 itu 11,2 miliar dolar. Jadi kalau dikatakan tidak menguntungkan, I don't know how we come up with the number, ya kan? Karena tentunya ini kan bayar pajak. Maksudnya nggak bayar pajak. Kemudian data lain adalah bahwa University of Maryland di Amerika mengatakan bahwa deforestasi di Indonesia itu turun. Dan kita 3 tahun terakhir turun terus deforestasinya. Jadi kita mendapatkan apresiasi dari masyarakat internasional mengenai deforestasi kita yang turun. Kan gitu. Kemudian faktanya juga kita sudah mampu meningkatkan tanah gambut yang bisa dibahasai kembali, rewetting sampai 200.000 hektar plus. Jadi kalau ada yang mengatakan SPLK nggak bagus, ya angkanya jelas dari Bea Cukai mengatakan ekspor yang sedemikian besar.
Dan kalau pajaknya saya nggak tahu 15%, ya hitung aja berapa. Kalau trickle down-nya berapa persen, ya itu tinggal dibikin studi aja kan. Tapi 2013 6 miliar, 2019 12 miliar, itu bukan uang receh. Jadi itu adalah satu angka yang bisa dipertanggungjawabkan saya rasa ya. Dan itu clear. Gitu. Kemudian yang kedua, ya memang LSM memang banyak yang bermasalah gitu ya. Tapi kita juga jangan miss bahwa isunya itu bukan Indonesia versus LSM, isunya adalah Indonesia versus industri. Kalau tadi dikatakan bahwa WWF itu anggarannya 200 juta gitu ya, untuk semua isu. Afril Group itu 75 juta US dollar hanya untuk sawit. Jadi our enemy itu is not NGO, maybe NGO, I don't know, tapi industri dan politisi. Jadi ini is bigger gitu. Nah sekarang serah kita. Kalau mau ngambek, untung diam aja, alah udahlah pakai sendiri ya oke, you try. Tapi nggak tahu Pak Togar, mau nggak ekspor? Mau nggak Pak Togar? Can you just tell your industry, okay, stop ekspor tomorrow karena menurut teman-teman ngapain ekspor pakai sendiri? Kan nggak realistis juga kan. Gitu. Persoalannya kan Uni Eropa itu dia trendsetter gitu. Nah, kalau mau melawan Eropa itu ya jangan pakai emosi. Kalau dia punya label anti palm oil ya kita gugat gitu. Datang ke rumahnya kita gugat. Bayar lawyer, ya mahal, tapi that's how you do it. Suara Pak Dubes hilang. Iya kan? Suaranya hilang. Enggak, Pak. Enggak hilang, Pak. Jadi kalau kita melawan Uni Eropa, yang logik ya kita pakai logik juga. Jadi saya rasa kita harus bisa menunjukkan bahwa we are sustainable. Tadi katanya problemnya ya 3 juta. Ya udah, kita sampaikan aja sama mereka. Ini loh problem 3 juta yang tidak sustainable, bermasalah. Yang ini sudah tidak bermasalah. Can you help? Kan bisa kita argue seperti itu kan. Daripada kita diam lalu mutung, ya that's what happened dengan masalah-masalah yang lama kita hadapi. Saya nangani campaign Timur Timur misalnya Pak Togar. Sebagai diploma junior itu saya tugasnya antara lain waktu itu ya nangani masalah East Timor, mengenai masalah tuduhan-tuduhan pelanggaran dan segala macam itu. Kita punya 2 opsi. Kita diam aja or we fight. It's up to us. Jadi kalau kesepakatannya we just diam aja lalu pakai sendiri, my question to you, mau industri nggak ekspor? Gitu. Itu kan nggak make sense kalau saya. Jadi kita nggak ekspor tapi nanti WHO ribut. Terus kita kembali lagi kan kita akhirnya ada jadi pemadam kebakaran sana sini ini tidak merata semuanya kering lalu kebakaran di seluruh dunia dalam arti image kita ya susah ngadepinnya. Nah tadi Pak Dubito ada beberapa pemikiran sih sebetulnya yang bisa kita coba aliansi global Pak. Jadi kemarin itu kecolongan terus terang gitu. Kasus WHO itu menunjukkan kepada kita ya bahwa apa yang kita yakini sebagai benar, which is sawit itu sehat, itu nggak berarti orang lain itu percaya itu sehat. Gitu. Ini kan totally different issue dengan masalah legalitas tanah yang tadi Pak Sadino sama sampaikan kan. Ini nggak ada urusannya Pak sama completely different story gitu ya. Nah, tapi we caught really the bad situations dalam kondisi COVID, tiba-tiba WHO bicara sawit yang sangat negatif, yang akhirnya sudah kadung keluar beritanya, baru kita melakukan counter campaign. Nah ini sekali lagi menunjukkan bahwa this is not just an issue yang kita bisa, ya sudahlah, jangan ekspor. Katakanlah ini Pak, nggak usah ekspor. Terus apa WHO kalau nggak diluruskan pemikirannya dia nggak tetap berpandangan bahwa sawit itu tidak sehat kan begitu. Jadi ini multiple layers with multiple issues yang harus di tackle menurut saya smartly. Nah
Global Alliance, Pak Dupito, kalau saya boleh just give food for thought. Jadi SIPOPSI itu juga bisa melakukan roadshow ke organisasi dunia, bisa diidentifikasi mana yang terkait dengan sawit. FAO misalnya. Saya nggak tahu apakah Ambasador SIPOPSI sudah audiensi dengan Dirjen FAO, memperkenalkan, ini loh saya punya organisasi namanya SIPOPSI. WHO misalnya kan, atau mungkin elemen-elemen lain yang urusan dengan masalah standar pangan dunia, standar pangan Amerika Serikat, standar pangan negara-negara besar lain. Jadi harus ada satu planning gitu ya untuk reach out at the global level, dan itu harus bisa, itu gampang kok diidentifikasi mana aja, dan ini yang menurut saya bisa dikembangkan nanti in the future. But again, in this part of session, Pak Togar, itu key takeaway-nya adalah simple. Kita ada problem, kita mengakui ada problem. Kalau memang ada problem, ya kita bisa present kepada international community, mau bantu, kamu mau bantu LSM atau kamu bantu langsung petaninya, kan bisa kan? It's a question of we argue aja gitu, atau we just shut ourselves out dan lalu kita ngambek, ya lalu usah ya sudah pokoknya sekarangmu lah gitu. Jadi begitu, I don't know gitu. I'm just looking at the experience bahwa dalam ikan, dalam kayu, dalam yang lain-lainnya gitu ya. Kita bisa menyelesaikannya dengan baik, dan reach out at the global level itu ke tempat-tempat yang tadinya nggak kita bayangkan kan. Terus terang aja ya, I was also surprised to see WHO punya statement seperti itu, yang artinya colongan, kita tidak berpikir besar gitu. This is a big issue, Pak. It's a big strategic global issue yang harus kita